komitmen kebangsaan. Ya, inilah yang terjadi saat ini kepada bangsa kita. Bangsa yang kita agung-agungkan, bangsa yang memiliki kekayaan yang begitu besar, bangsa yang memiliki keanekaragaman yang begitu banyak. Namun sayang, bangsa Indonesia saat ini memiliki krisis terhadap nilai komitmen kebangsaan itu tersendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu kurangnya terhadap diri sendiri menanamkan nilai-nilai suatu kebangsaan tersebut. Bahkan jika kita berkaca saat ini yang terjadi di bangsa Indonesia, banyaknya para pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran atau dengan norma-norma yang ada di bangsa Indonesia. Contoh, kita mengambil kasus terhadap korupsi. Kenapa hal korupsi ini bisa terjadi? Tentu hal korupsi ini terjadi karena kurangnya nilai-nilai suatu komitmen kebangsaan itu terhadap pribadi orang yang melakukan tindakan terhadap melaksanakan suatu korupsi tersebut. Untuk mewujudkan suatu bangsa yang maju ke depannya, tentu kita sebagai bangsa Indonesia, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menanamkan nilai-nilai suatu kebangsaan. Salah satunya yaitu menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketahui bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman, memiliki suku bangsa yang begitu banyak. Namun begitu banyaknya suku dan bangsa bisa disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Suatu ketika ada seseorang mendengarkan khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi SAW bersabda, "Ingatlah, wahai manusia, Tuhanmu satu, ayahmu satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan." Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai kita bukanlah dari fisik, memandang kita bukanlah dari fisik, yaitu hanyalah dari ketakwaannya seseorang. Dan dapat kita pahami dari hadis ini bahwasanya orang berkulit hitam, orang berkulit putih, orang Arab, orang non-Arab, semua sama. Semua harus bisa menjadi satu kesatuan, yang mana inilah nantinya yang bisa disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Ada potongan ayat yang membahas tentang hal keberagaman dalam persatuan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 62. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dari potongan ayat di atas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62, menurut Buya Habba dalam kitab tafsirnya kitab Al-Azhar, yang bahwasannya orang yang beriman itu adalah orang yang beragama Islam dan mengikrarkan percaya kepada Nabi Muhammad SAW serta tetap menjadi pengikutnya sampai hari kiamat. Tentu saja dalam hal ini ada balasan pahala bagi orang yang mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua larangannya dengan balasan pahala yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan selama ini. Adapun potongan ayat lain yang membahas tentang hal ini terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Dari potongan ayat di atas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sebagaimana menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, bahwa maksud dari ayat ini, awal mulanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Lalu terjadilah pencampuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama 40 hari menjadi nutfah, kemudian selama 40 hari menjadi segumpal darah, dan kemudian setelah 40 hari itu menjadi segumpal daging. Lalu lahirlah manusia ke dunia dengan berbagai macam bentuk rupa. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang bentuk rambutnya keriting, ada yang bentuk rambutnya lurus, dan ada yang berbangsa Eropa dan berbangsa Asia. Adapun intisari dari ayat-ayat berikut ini ditujukan kepada seluruh umat manusia yang telah Allah ciptakan dengan berbagai macam suku,
bangsa, etnis dan agama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu sama. Yang menjadi bedanya ialah amal solehnya. Mulai dari mengerjakan amal soleh dan menjauhi semua larangan. Ekspresi kecintaan terhadap negeri tergantung kepada wawasan kebangsaannya, yaitu cara pandang keluar dan ke dalam sebagai bangsa terhadap ideologi, ekonomi, sosial, agama, budaya, dan politik. Wawasan kebangsaan dipengaruhi kualitas rasa kebangsaan, yaitu mentalitas kebangsaan dan intelektual kebangsaan. Ada beberapa pilar yang dapat memperkuat komitmen kebangsaan, yaitu yang pertama ialah Pancasila, yang kedua NKRI, yang ketiga Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir ialah Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai saran dari kami, karena kami mengungkap bahasan ini hanya dengan menggunakan analisis yang sangat singkat, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mengulas kembali sejarah kemerdekaan Indonesia serta harus bersatu dalam keanekaragaman.